Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap kenikmatan yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla serta nikmat tersebut kita bisa kembali bermuajahah setelah kita sempat tertunda dalam beberapa pekan, dan alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali membahas sebuah kitab, yaitu Qawaid Nabawiyah, kaedah-kaedah Nabi yang disebutkan di sini khamsuna kaidah, yang meliputi 50 kaidah di dalam masalah ilmu, akhlak, dan penyucian jiwa, yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-9, yang mana kaidah ke-9 ini diambilkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan madarat untuk diri sendiri dan madarat bagi orang lain. Di sini disebutkan bahwasannya bagaimana Islam memberikan sebuah peringatan terkait dengan hal-hal yang mendatangkan sebuah kemudaratan. Bahkan disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwasannya ad-darar wad-dirar mabsusun mana'ahu fi syari'ati kulliha. Yang namanya darar dan dirar, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, sangat tersebar di kalangan manusia, yang dimana syariat mencegah dan melarang setiap bentuk kemadaratan yang ada.
Ini adalah sebuah gambaran bagaimana perhatian Islam terkait dengan hal-hal yang bisa mendatangkan sebuah kemudaratan. Disebutkan bahwasannya, kata beliau hafizahullahu taala, kata beliau dalam kitabnya, sebelum kita masuki terkait dengan penjelasan ini, mungkin perlu untuk kiranya kita mengetahui terkait dengan hadis la darara wa la dirar. Bagaimana kedudukan daripada hadis yang mulia ini? Hadis yang mulia ini dikuatkan oleh para ulama dengan hadis-hadis yang lain, sehingga ketika di awal hadis ini memiliki derajat yang dhaif, dengan adanya pendukung-pendukung hadis-hadis yang lain menjadikan hadis ini hasan. Dan para ulama hadis menyebutkan bahwasannya hadis ini semakin kuat derajatnya karena disebutkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menyebutkan bahwasannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebagian jalan hadis yang mulia ini sehingga bisa memperkuat hadis ini semakin naik derajatnya. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan pula oleh Al-Imam Abu Amr ibn Salah yang disandarkan kepada Al-Imam Darul Qutni, sehingga hadis ini kesepakatan para ulama disebut dengan hadisun hasanun, hadis yang hasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka nampak pada kita sekarang bahwasannya hadis la darara wa la dirar ini merupakan sebuah kaedah yang mulia, kaedah yang agung untuk kita sama-sama memegang kaedah ini. Karena kaedah ini disebutkan al-jami'atu likulli khair, yang akan mengumpulkan segala macam kebaikan. Wan nahiyatu an kulli syarr, dan hadis ini mencegah segala macam bentuk-bentuk keburukan, kemadharatan. Jadi hadis ini kata beliau, ya, Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, ini adalah kumpulan setiap kebaikan dan pencegah setiap kemadharatan. Ini hadis la darara wala dirar, jadikan sebuah kaidah. Bahkan kata para ulama menyebutkan bahwasannya hadis yang mulia ini merupakan sebuah kaidah yang penting dari kaidah-kaidah Islam, dari kaidah-kaidah fiqhiyah, sampai disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadits, bahwasannya fiqh ini pusarnya kepada 5 hadis. Jadi fikih berpusar kepada 5 hadis yang dijadikan sebagai kaidah, jadikan sebagai kaidah fiqhiyah.
disebutkan bahwasannya salah satunya adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan sebuah kemadharatan untuk diri sendiri wala dirar, dan tidak boleh memberikan kemadharatan bagi orang lain. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwasannya innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal dan haram itu sudah jelas. Berarti berapa? 3. Kemudian ya, yang berikutnya adalah wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku cegah maka jauhilah oleh kalian semuanya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan. Ya. Ini adalah sebuah apa? Sebuah kaidah yang jelas terkait dengan fikih, ya, yang terdapat di dalam masalah hadis-hadis Nabi, dan pusarnya di lima hadis tadi. Dan yang terakhir adalah ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi sekali lagi Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan bahwasannya al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadits. Ya, fiqh itu berpusar kepada 5 hadis. Ya, mungkin kita urut. Hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian yang ketiga adalah la darara wa la dirar. La darar wa la dirar. Kemudian yang keempat ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan kemudian yang kelima adalah wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang aku cegah bagi kalian semuanya maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan buat kalian semuanya maka laksanakan. Ini 5 hadis menjadi sebuah apa? Kaidah yang besar di dalam masalah fikih. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan bahwasannya kalimat la darara wa la dirar ini adalah lafdun amun, lafaz yang umum. Lafaz yang umum yang berbicara terkait dengan masalah hal-hal perkara-perkara dunia. Wala yakadu an yuhata biwasfihi. Ya, sehingga hampir-hampir ini semua perkara dunia ini, ya, dijelaskan di dalam masalah hadis yang mulia ini, la darara wala dirar ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, maka sepatutnya untuk kita semuanya mengetahui, sepatutnya kita untuk memahami dengan baik terkait dengan kaidah yang mulia ini.
Karena kaidah yang mulia ini akan membentuk kepada kita bagaimana kita cara berilmu, bagaimana kita cara berakhlak, dan bagaimana kita cara memperbaiki diri kita. Maka apa makna daripada darar wala dirar? Ya, disebutkan bahwasannya ada yang mengatakan ad-darar wad dirar itu sama maknanya, tidak ada bedanya di sana. Ya, itu pendapat yang pertama. Ya, sama-sama mendatangkan sebuah kemudaratan sehingga maknanya sama. Ini pendapat yang mengatakan bahwasannya darar wad dirar itu sama. Ya, sama-sama mendatangkan sebuah kemudaratan. Ada yang mengatakan bahwasannya pendapat yang kedua bahwasannya darar dan dirar itu berbeda. Ya, darar itu sendiri, dirar itu sendiri. Dan dijelaskan oleh beliau di dalam kitab ini, ya, disebutkan bahwasannya pendapat yang kedua ini, ya, disebutkan ada berapa perbedaan lagi. Masing-masing memberikan sebuah pengertian. Ya, disebutkan bahwasannya darar di sini yang pertama, ya, bahwasannya darar ini memberikan sebuah kemudaratan bagi orang lain agar dirinya mendapatkan sebuah apa? Sebuah manfaat, ya, dengan hal tersebut. Jadi dia memberikan sebuah apa? Kemudaratan kepada orang lain agar dia mendapatkan sebuah manfaat dari orang tersebut. Adapun dirar disebutkan memberikan kemudaratan kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapatkan kemanfaatannya. Ya. Itu pendapat yang pertama ketika apa? Ketika darar dan dirar dibedakan. Ya. Jadi pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa perbedaannya adalah kalau darar mendatangkan sebuah kemudaratan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan sebuah kemanfaatan. Contohnya begini. Di sini sebutkan misalnya ada orang menanam pohon mangga. Yang menanam pohon mangga. Lalu pohon mangga itu tumbuh dan sampai kemana? Ke tetangga sebelahnya. Ini kira-kira mendatangkan kemudaratan apa tidak? Mendatangkan kemudaratan. Ya. Kemudian ternyata tetangganya tidak boleh mengambil mangga yang masuk ke tempatnya, ya. Yang boleh cuma apa? Cuma dia. Ini mudarat apa tidak? Kemudaratan. Ya, menguntungkan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dirar, memberikan sebuah kemudaratan bagi orang lain tetapi dirinya tidak terkena apa? Imbasnya. Contoh misalnya seperti ketika dia mengendarai sebuah kendaraan di sebuah jalan yang becek. Ya, baik itu pakai motor, baik itu pakai mobil. Ternyata ketika dia mengendarai kendaraan tersebut, dia mengenai sebuah jalan yang becek, kemudian menciprati orang lain. Ya, ini juga memberikan kemudaratan, tetapi dia tidak terkena. Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya ada sebuah perbedaan antara darar dan dirar. Ada pendapat yang berikutnya bahwa darar ini bisa kita katakan adalah memberikan sebuah kemudaratan kepada orang lain dengan statusnya dia yang memulai. Ya, dia yang memulai. Itu darar. Adapun dirar
adalah memberikan sebuah kemadharatan yang statusnya membalas kemadharatan orang lain dengan kemadharatan yang lebih parah. Ya, itu disebutkan oleh beliau, ya, Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil terkait dengan perbedaan pendapat para ulama. Artinya kesimpulannya adalah bahwa doror dan dirar tetap ini sesuatu yang tercela, sesuatu yang wajib dijauhi, sesuatu yang haram untuk dilakukan, ya, karena ini mendatangkan sebuah kemadharatan bagi sesama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ala kulli hal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan semua bentuk hal-hal yang bisa mendatangkan sebuah kemadharatan, baik itu kembali buat dirinya maupun orang lain. Kemudian disebutkan ada macam-macam kemadharatan. Ada macam-macam kemadharatan. Kemadharatan yang pertama adalah kemadharatan yang diizinkan oleh syariat. Ada kemadharatan yang diizinkan oleh syariat. Kemadharatan apa yang diizinkan oleh syariat? Kok bisa syariat mengizinkan kemadharatan tersebut? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la dharar wala dirar? Tidak boleh memberikan kemadharatan bagi diri sendiri dan orang lain. Maka ini pentingnya kita ini mempelajari hadis dan kaidah itu dengan petunjuk para ulama, ya, sehingga kita tidak keliru di dalam menafsirkannya, ya. Akhirnya ketika kita nggak paham apa yang dimaksudkan hadis yang mulia ini, maka kita pun akhirnya mereka. Ya. Disebutkan contohnya adalah seperti praktek hudud atau had, potong tangan. Potong tangan itu membawakan madharat apa tidak? Ya. Ya. Kemudian misalnya hukum qisas juga memberikan sebuah apa? Kemadharatan. Yang menjadikan seorang itu misalnya dengan qisas hilanglah nyawa dia. Ketika diterapkan hukum had, potong tangan, hilanglah tangan dia. Tetapi ingat, syariat ketika menerapkan itu ada sebuah apa? Ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak sembarangan, tidak serampangan di dalam menerapkan hukuman had tadi. Ini adalah sebuah kemadharatan yang diizinkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat. Artinya kemadharatan yang kita anggap kemadharatan itu mendatangkan sebuah kemaslahatan lil jami', ya, sehingga disebutkan apa? Al-qisas hayatun liulil albab. Qisas itu ternyata apa? Memberikan sebuah kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, artinya orang akan berpikir dia ketika melakukan sebuah tindak kejahatan. Kemudian yang berikutnya, kemadharatan yang menimpa banyak orang yang susah untuk dihindari. Ya, seperti apa? Sesuatu yang terjadi ta'umu bihi balwa, yang sulit untuk kita menghindarinya. Ya, seperti apa? Misalnya kita punya kendaraan hanya menggunakan istilahnya kendaraan tersebut asapnya luar biasa. Ya, kalau misalnya kita cari kendaraan yang tidak asapnya banyak, ya, maka harus dibantu kan itu. Ya, maka ini ta'ammu bihi balwa. Ini suatu yang tidak bisa kita hindari. Dan ini bisa apa? Bisa disebutkan apa? Sesuatu yang artinya sesuatu yang tidak bisa kita menghindari daripada itu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah disebutkan
Kemadaratan yang ditimpa, ya, dan itu telah dimaafkan. Contohnya, seorang wanita yang menikah dengan lelaki miskin sehingga dia si istri tersebut akan mendatangkan sebuah kemadaratan, namun jika walinya ridha maka itu tidak ada masalah, ya. Jadi kadang ada sebuah kemadaratan yang itu diizinkan oleh syariat, kemudian ada sebuah kemadaratan yang itu tidak bisa kita hindari, dan kemudian ada sebuah kemadaratan yang bisa diberikan maaf, dan kemudian yang paling bahaya adalah sebuah kemadaratan yang mendatangkan sebuah apa? Sebuah mungkin laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kata beliau hafizahullahu taala, an-dharara muharramun, bahwasannya yang bentuknya doror, yang bentuknya dirar itu muharram, diusahakan untuk menghindari hal-hal tersebut, ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberikan sebuah rahmat bagi alam semesta. Kemudian beliau ingin berikan sebuah contoh terkait dengan hal-hal yang bisa mendatangkan sebuah kemadaratan. Yang pertama, beliau menyebutkan al-idrar bil wasiyah, ya, kemadaratan yang berbentuk wasiat. Nah, ini banyak terjadi, ya, yang dimana disebutkan bahwasannya terkait dengan kemadaratan terkait dengan wasiat, ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-12, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghair mudhar, yaitu sebuah wasiat yang diwasiatkan di dalamnya yang tidak mendatangkan sebuah kemadaratan, ya. Bahkan disebutkan oleh al-Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-idraru fil wasiyati minal kabair, ya, mendatangkan madarat di dalam wasiat itu merupakan sebuah dosa besar, ya. Apa itu contohnya kemadaratan dalam wasiat ini? Seorang yang meninggal dunia ketika dia berwasiat untuk memberikan hartanya kepada seseorang melebihi daripada ketentuan syariat, ya. Contohnya, seorang punya harta 1 miliar, kemudian dia berwasiat uang yang 1 miliar ini dikasihkan 500 juta untuk orang, ya, sebagai bentuk wasiat. Maka ini mendatangkan sebuah kemadaratan bagi siapa? Bagi ahli waris. Dan ini tidak boleh untuk ditunaikan. Ini tidak boleh untuk ditunaikan, ya. Karena ini akan mendatangkan sebuah kemadaratan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sulusu was-sulus katsir. Jadi sepertiga aja sudah banyak, ya. Maka ketika kita melihat ada seorang yang berwasiat dan wasiat tersebut mendatangkan sebuah kemadaratan, maka jangan ditunaikan. Menyusahkan misalnya, ya. Bisa orang ketika berwasiat, ya, mengatakan kalau saya meninggal dunia maka bentuk kayak gini, sehingga ahli warisnya apa? Kesusahan untuk menunaikannya. Maka sesuatu yang mendatangkan sebuah kemadaratan dan kesulitan di dalam melakukannya, maka jangan dilakukan. Kemudian Anda mengatakan, Ustadz, apakah itu tidak menjadikan sebuah kemadaratan bagi si mayit? Tidak. Karena sesuatu yang tidak mungkin, apalagi itu bertentangan dengan
syariat. Tidak boleh untuk dilaksanakan, tidak boleh untuk ditunaikan. Ya, maka terkait dengan masalah ini, maka kewajiban kita harus betul-betul mengetahui bahwasannya di dalam masalah wasiat tidak boleh orang berwasiat lebih daripada sepertiga. Karena sejatinya jamaah, bahwasannya sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit itu ada 3 ya dalam masalah harta. Ya, bisa jadi yang pertama adalah warisan, yang kedua wasiat, yang ketiga hadiah. Warisan kapan dibagikan? Warisan dibagikan ketika seorang telah meninggal dunia dan ahli waris itu juga masih kondisinya hidup. Kalau ahli warisnya sudah meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian kapan ditunaikannya? Ditunaikannya ketika si mayit ini sudah meninggal. Kemudian ada yang kedua, wasiat. Wasiat ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia dan ditunaikan ketika dia sudah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Kalau yang namanya hibah itu lain lagi. Ya, kalau hibah itu sesuatu yang disampaikan oleh seorang ya sebelum meninggal dunia dan ditunaikan langsung ketika apa? Ketika dia sebelum meninggal dunia. Itu harta hibah. Ya. Ya, dengan cara misalnya menulis apa? Menulis surat. Ya. Jadi hibah dan wasiat itu hampir sama. Ya. Tetapi dibedakannya seperti itu, ya. Dan dibuktikan dengan sebuah surat. Kalau misalnya dibuktikan juga dengan saksi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gambaran-gambaran kemadharatan yang terjadi di kalangan kebanyakan manusia terkait dengan masalah ar-raj'atu fin nikah, masalah rujuk dalam nikah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan surah Al-Baqarah ayat ke-231. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu. Ketika di antara kalian wahai kaum laki-laki menceraikan kaum wanita dan sudah sampai kepada masa iddahnya selesai, maka apa? Fa'amsikuhunna bima'ruf. Ya. Kalau misalnya ingin pengen kembali lagi, maka ditahan dia dengan cara baik. Ya. Kalau pengen lepaslah dengan cara yang baik pula. Ya, kenapa? Karena di zaman jahiliyah dahulu, jadi mereka membiasakan begini. Ketika sudah mendekati masa iddahnya habis, mereka apa? Mereka kembali merujuk. Ketika sudah dirujuk, dia ceraikan lagi dan dibiarkan lagi sampai masa iddah mau habis. Ketika waktu itu dia rujuk lagi. Ini bentuk kezaliman kepada kaum wanita pada zaman itu, dan tidak ada ketentuan yang namanya tolak. Selama sang suami mau mentolak dia berapapun banyaknya, maka terserah suami, dan itu merupakan sebuah kemadharatan. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan at-talaqu marratan.
Tolak yang boleh kembali seorang kepada suaminya itu ketika apa? Ketika 2 kali. Ketika sudah 3 kali ya sudah, sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain, laki-laki yang lain kemudian menceraikan dia, kemudian dia bisa kembali lagi. Ya. Ini sangat sangat ditekankan di dalam masalah itu. Ya. Kemudian disebutkan pula ya di dalam contoh-contoh yang lain ya. Tapi insyaallah contoh yang lain akan saya lanjutkan di setelah salat Isya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Tadi kita mengetahui terkait dengan gambaran hal-hal yang bisa mendatangkan sebuah kemudaratan. Kemudian para ulama di kalangan fuqaha mereka menurunkan kaedah-kaedah yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Disebutkan bahwasannya kaedah fiqhiyah turunan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama adalah ad-dararu yuzal. Yang namanya kemudaratan wajib untuk dihilangkan. Karena sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tadi itu menegaskan akan peniadaan bentuk-bentuk kemudaratan, kecuali kemudaratan yang memang dibenarkan oleh syariat. Di antara sebuah gambaran ad-darar yuzal adalah bagaimana yang namanya sebuah kemudaratan apapun itu bentuknya yang mendatangkan sebuah hal yang merugikan, maka wajib untuk dihilangkan. Nah, kemudian turun lagi kepada sebuah kaedah yang lainnya, ad-dararu yudfa'u ala qadril imkan. Kemudaratan itu dihilangkan semaksimal mungkin walaupun tidak bisa seluruhnya hilang. Ketika kita melihat sebuah kemudaratan, maka kita hilangkan kemudaratan semaksimal kemampuan kita, walaupun tidak bisa hilang semuanya. Karena Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla sebatas kemampuan kalian semuanya, semaksimal mungkin untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya di dalam masalah ingkarul munkar, ada berapa hal yang penting. Kalau bisa mengingkari kemungkaran dengan total hilang kemungkaran itu lebih baik. Ya. Atau kita kembali kepada yang berikutnya sesuai dengan kaidah tadi. Kalau tidak bisa hilang semuanya, minimalnya diminimalisir dari kemudaratan tersebut. Kemudian turun lagi kepada kaidah yang berikutnya, yaitu ad-dararu la yuzalu bimislihi.
Ad-darar la yuzalu bimislihi. Darar itu tidak dihilangkan dengan memunculkan sebuah kemadaratan yang lainnya. Jangan sampai orang menghindari sebuah kemadaratan, menghilangkan sebuah kemadaratan, ternyata kemadaratan yang lain muncul. Ya. Ini yang harus kita pahami. Di antara contohnya adalah, ya, ada seorang yang miskin misalnya, dia memiliki teman yang miskin pula. Dia memiliki teman yang miskin pula. Dia bantu temannya yang miskin. Tetapi ketika dia mampu membantu temannya dan kebutuhan temannya sudah tercukupi, ternyata dia tidak bisa mencukupi buat dia dan keluarganya. Maka yang seperti ini tidak pas untuk dikerjakan. Ya, walaupun misalnya disebutkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka para sahabat, mereka itu mengutamakan sahabatnya di dalam perkara dunia, walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Akan tetapi ingat bahwasannya ada yang lebih wajib. Ya, ini contohnya. Jangan sampai kita membantu, ternyata kondisi kita dan keluarga kita nantinya berdampak. Ya, ini kaidah. Itu apa? Ad-darar la yuzalu bimislihi. Jangan sampai menghilangkan sebuah kemadaratan, ternyata datang kemadaratan yang semisalnya. Ya, apalagi dengan kemadaratan yang lebih besar. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah irtikabu akhafid dararaini, yaitu apa? Menempuh sebuah kemadaratan yang lebih ringan dari dua kemadaratan. Sama-sama apa? Madarat. Tetapi kita mencari kemadaratan yang lebih ringan. Contoh, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu min an ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah dengan dusta, itu lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi walaupun jujur. Dua-duanya apa? Darar. Dua-duanya madarat, dua-duanya jelek, dua-duanya buruk. Ya, yang satu bersumpah dengan nama Allah dusta, yang satu bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Buruk apa tidak? Dua-duanya buruk. Akan tetapi mencari akhafu dararain, mencari sesuatu yang paling ringan dorornya, ya, itu apa? Dia bersumpah dengan nama Allah apa? Dia dusta. Dosanya apa? Dusta. Akan tetapi ketika dia bersumpah dengan selain nama Allah dia jujur, maka dosanya syirik. Ingat, dusta dan syirik lebih besar syirik. Contoh lagi, ketika disebutkan ada seorang ulama yang dikenal dengan an-nahi anil munkar, selalu mencegah suatu kemungkaran. Ketika dalam sebuah peperangan di perang Tatar, yang dimana pasukan Tatar itu dalam kondisi mabuk dibiarin, tidak diperangi. Kemudian ditanya, kenapa kau biarkan itu mereka? Mabuknya mereka lebih baik dibandingkan tidak mabuknya mereka.
Kenapa? Kalau mereka tidak kondisi mabuk, itu orang-orang dibunuh oleh mereka semuanya. Sehingga biarkan mereka mabuk. Ya, ini kalau misalnya ketemu antara madarat yang tadi mabuk dengan membunuh orang lain kalau dia tidak mabuk. Ini namanya apa? Irtikabu akhafid dararain. Ya, melakukan sesuatu yang lebih ringan dari dua kemadaratan. Ya, contoh lagi ketika seorang dihadapkan kepada dua pilihan. Dua-duanya adalah madarat, dua-duanya adalah rusak. Tetapi ketika itu sebuah hal yang memungkinkan kita harus untuk memilih, maka cari pilihan yang paling ringan dorornya, yang paling ringan madaratnya. Ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, laisal faqih man ya'riful khair minasyarr. Bukan seorang yang faqih orang yang hanya mengetahui kebaikan dari keburukan. Akan tetapi yang namanya faqih, innamal faqih man ya'riful khaira bainal khairaini wa ya'rifu syarra baina syarraini. Yang namanya orang yang faqih adalah orang yang tahu kebaikan di antara dua kebaikan, dan orang yang tahu keburukan di antara dua keburukan. Itu orang yang faqih, orang yang paham masalah agama. Ya. Ini terkait dengan kaidah irtikabu akhafi ad-dararain. Kemudian contoh yang lain. Ada sebuah contoh yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Badui kencing di pelataran masjid. Doror apa tidak? Doror. Ya, kencing di pelataran masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan. Kenapa membiarkan? Karena kencingnya dia sampai selesai itu lebih baik dibandingkan ketika dia dilarang. Kalau dilarang itu kencingnya kemana-mana dia, sehingga madaratnya lebih besar. Dan kemudian dari sisi yang lain bermadarat bagi dia pula. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan dia kencing di situ, kemudian dibersihkan karena fokus di situ. Kalau tidak, dia akan kencing di mana-mana. Biasa orang Badui, ya, orang Badui. Ini adalah irtikabu ad-dararain, abi akhafi ad-dararain. Kemudian yang berikutnya, ketika di zaman kisahnya Nabi Khidir alaihi salam, yang beliau melubangi kapal yang ditumpangi. Ya kan sama-sama doror gitu kan. Ya. Tetapi ketika beliau alaihi salam ya melubangi kapal tersebut, itu dorornya lebih kecil dibandingkan dikuasai oleh ya, raja yang suka mengambil dan suka merampok kapal-kapal yang ada di laut. Ya, maka ini lihat, ini adalah irtikabu bi akhafi ad-dararain. Kemudian juga yang berikutnya adalah kaidah yang lainnya, yuhtamalu ad-dararu al-khasu lidaf'id dararil ami. Jadi menempuh sebuah kemadaratan yang khusus untuk menolak kemadaratan yang umum. Ya. Jadi menempuh kemadaratan yang khusus untuk menolak kemadaratan yang umum. Artinya apa? Ketika ada seorang memiliki rumah, memiliki rumah. Rumah itu kok miringnya ke yang bisa menimbulkan gangguan ke beberapa tetangganya. Ya. Maka pemerintah yang ada di situ, ya, kemudian pihak yang berwajib yang ada di situ
bisa menyuruhnya untuk memperbaiki temboknya, walaupun harus memperbaiki apa? Dana yang tidak sedikit, akan tetapi menjaga sebuah apa? Kemaslahatan umum lebih diutamakan dibandingkan kemaslahatan pribadi. Sehingga kaidah yang lain, al maslahatul ammah muqaddamatun alal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita lestarikan dibandingkan kemaslahatan pribadi. Jangan sampai kemaslahatan pribadi itu mengalahkan kemaslahatan umum. Ya. Kemudian contoh yang lainnya dari kaidah fikih yang lainnya itu apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadaratan lebih utama dibandingkan mendatangkan sebuah kemaslahatan. Ya. Menolak kemadaratan lebih diutamakan dibandingkan apa? Mendatangkan sebuah kemaslahatan. Contoh, orang ketika berpuasa, ya, kemudian dia berwudu. Berwudu itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Beristinsyak, ya, beristinsyak, bersungguh-sungguh dalam istinsyak, nyedotnya itu baik. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighi al istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam beristinsyak, ya, menghirup air lewat hidung, ya, kemudian istinsar itu dikeluarkan, ya, illa an takuna sha'im, kecuali kalau kamu dalam kondisi apa? Berpuasa. Ya. Maslahat apa tidak itu? Maslahat. Tetapi yang dikhawatirkan nanti ada air yang masuk sehingga kemaslahatan itu dihilangkan demi menjaga sebuah kemadaratan nantinya. Sehingga kemadaratan tadi, puasanya akan menyebabkan dia batal, lebih diutamakan dibandingkan sebuah kemaslahatan. Kemudian contoh yang lainnya, ada seorang wanita, kemudian dia dalam kondisi janabah, dalam kondisi janabah, dan dia ketika pada waktu itu harus mandi dan di tempat yang umum, maka lebih utama untuk dia undur, ya, jangan di tempat yang umum seperti itu, sehingga dia cari waktu walaupun mengakhirkan mengakhirkan mandi janabahnya. Kenapa? Karena demi untuk tidak dilihat oleh kalangan lelaki ketika dia mandi dalam kondisi terlihat tidak tersembunyi. Maka seperti ini juga perlu untuk kita pahami bersama, ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh terkait dengan masalah kaidah-kaidah fikih turunan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih ada beberapa kaidah yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu untuk kiranya kita mengetahui khalasah, ringkasan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk terkait dengan kaidah la dharar wa la dhirar. Yang pertama adalah annahu mata thabata ad-dhararu wajabar raf'uhu, bahwasannya kapan saja ada sebuah kemadaratan wajib untuk dihilangkan, ya. Kapan saja kemadaratan itu ada,
maka wajib untuk kita hilangkan. Wa mata sabatal idraru wajib raf'uhu ma'a uqubatin qasidil idrar bima yaliqu bihi syar'a. Ketika ada sesuatu yang membahayakan orang lain, maka juga wajib untuk dihilangkan pula. Ya, maka suatu yang mendatangkan kemadaratan buat pribadi dihilangkan. Ya, misalnya kita mengetahui kalau kita minum minuman keras, kemudian narkoba, kemudian misalnya rokok, misalnya itu menyebabkan kita datangkan madarat buat diri kita, maka usahakan untuk dihilangkan. Ya, apalagi misalnya itu kaitannya dengan mengganggu saudara kita yang lain, maka juga untuk dihilangkan. Kemudian yang berikutnya adalah an-nadharar yuzal. Setiap yang namanya madarat itu usahakan dihilangkan sepenuhnya. Jangan sampai dibiarkan. Ya, karena kalau dibiarkan itu semakin apa? Semakin menjadi, semakin berkembang kemadaratan tersebut. Kemudian yang lainnya an-nahyu anil mujazati bi aktsari minal misli atau minal misli. Jadi larangan kita untuk memberikan sebuah balasan kepada orang lain melebihi daripada apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Ya. Orang misalnya mencela kita dengan menyebut misalnya kamu kambing misalnya, maka kita jawab dengan ya kamu kambing pula. Ya, jangan kita katakan kamu kambing, kamu sapi. Nah, ini lebih-lebih ini. Ya, tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ketika memang kita ingin membalas apa yang disampaikan itu, maka balaslah sebagaimana yang dia lakukan. Jangan sampai kita membalas sesuatu yang lebih besar dibandingkan apa yang dia lakukan kepada kita. Ini masuk kepada sebuah kezaliman kepada saudara kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah man'ut tasarrufi fil milkil insan mimma yata'adda dararuhu ilal ghair ala ghairil wajhil mu'tad. Kita dilarang melakukan sesuatu, menguasai sesuatu miliknya orang lain yang bisa menghadirkan sebuah kemadaratan bagi orang lain. Ya, tidak boleh. Sekarang contohnya, boleh nggak orang misalnya dari ambil zakat, ya, Bajnas, ya, kemudian dia mengambil zakat orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Dan diambil sesuai dengan apa? Diambil sesuai dengan zakat yang harus dia keluarkan. Karena sejatinya itu membantu dia. Membantu siapa? Orang yang kewajiban membayar zakat. Ya. Tetapi disebutkan pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengambil zakat dari orang-orang yang sudah masuk Islam, yang sudah sampai untuk nisabnya dan juga masa setahun misalnya, dan dia wajib untuk bayar zakat, maka diambil silakan. Tetapi ingat, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dakwah orang, doanya orang yang ditolimi. Jangan sampai mengambil sesuatu yang lebih. Ya. Boleh kita mengambil hartanya orang lain ketika memang itu diperlukan. Ya, tadi seperti zakat. Ya. Kemudian disebutkan pula di sini oleh beliau Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasannya syariatullahi
ta'ala mabniyah ala jalbil masalih lil ibad wa daf'il madari anhum. Syariat Islam betul-betul dibangun di atas sebuah kemaslahatan bagi seluruh manusia, ya, bagi seluruh manusia, dan mencegah segala macam bentuk yang namanya apa? Kemadharatan. Sehingga kalau kita katakan kalau orang semakin baik Islamnya, maka tidak akan mungkin dia melakukan sebuah tindak pemboman, tindak radikalisme, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena dia paham. Karena dia paham sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wala dirar. Ya, maka ketika itu dinisbatkan kepada Islam, maka ini enggak benar. Ini tidak tepat. Karena Islam sudah menjelaskan di awal, ya. Dan kaidah-kaidah juga menjelaskan di sana. Sehingga tidak akan mungkin ada seorang muslim melakukan sebuah tindakan apa? Terorisme, radikalisme, ya, yang dinisbatkan kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh beliau, yakunu dararu ashna indama tusiluhu ila man tarbituhu bihi alaqata qarabah. Dan sebuah madarat itu lebih buruk ketika kita menimpakan kepada orang-orang yang punya kerabat dengan kita, ya, seperti siapa? Istri kita. Tadi kan disebutkan Islam datang menghadirkan sebuah kemaslahatan. Islam datang mencegah segala macam kemadharatan. Terkait dengan masalah talak, kita bisa melihat bagaimana Islam memberikan sebuah apa? Kemuliaan bagi kaum wanita. Di zaman dahulu yang namanya mentolak itu ketika sudah sampai kepada masa iddahnya mau mendekati, mereka kembali. Setelah itu mereka ceraikan lagi. Ketika sudah dekat, ceraikan lagi, kembali lagi, ceraikan lagi, dan tidak ada batasannya. Ya, di sini Islam memberikan sebuah solusi bahwasanya itu madarat, ya, dan muncullah tadi yang tadi di awal kita bahas, at-talaqu marratan. Ya, kemudian pula jangan sampai kita nih, ya, menghukum orang-orang yang punya dekat dengan kerabat kita dengan apa? Hukuman yang sangat mendolimi mereka. Ya, apalagi istri, gitu kan? Ya, apalagi pada anak. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan ini lebih buruk dibandingkan dilakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari kita semuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-ta'sa fi hadhil haya humul ladina la yash'uruna birrahah illa ala dhumu'il akharin. Sebuah kesengsaraan, sebuah kemiskinan atau sebuah, ya, ta'sa itu kehidupan yang di luar pada kebahagiaan. Dalam kondisi kita hidup di dunia ini, ya, ketika kita tidak bisa nyaman kecuali dengan apa? Dengan tangisan saudara-saudara kita semuanya. Kalau enggak ngezolim itu enggak tenang. Kalau enggak nyakitin orang enggak tenang. Kalau enggak ganggu saudaranya tidak tenang. Ya, ini bahaya. Maka yang seperti ini harus dihilangkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah syariat Islam, betul-betul memberikan sebuah kemaslahatan bagi kita semuanya dalam rangka untuk menghilangkan segala macam bentuk-bentuk kezaliman, menghilangkan segala macam bentuk-bentuk kemadharatan. Itu syariat Islam. Maka kita berbangga, ya, ketika kita menjalankan syariat Allah Azza wa Jal
Mudah-mudahan yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan sebuah hazanah keilmuan bagi kita semuanya, dan lebih mengedepankan sebuah kemaslahatan dibandingkan datangkan sebuah kemudaratan. Kita jaga persatuan ya, dan kita mengedepankan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Masih ada.